yang ku nantikan, bertemu lagi Miss Istiqomah. Selamat pagi guruku tersayang, menemaniku belajar di rumah. Hello, good morning my students. Welcome back to my YouTube channel. How are you today? Before we are going to the material, don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you. Today we would like to learn about simple present tense. Jadi hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Kita akan belajar apa fungsinya dari simple present tense, kemudian bagaimana cara membuat kalimat simple present tense. The function of simple present tense is used to show habits. Jadi, kegunaan dari simple present tense di sini adalah untuk mengungkapkan kebiasaan. Kebiasaan yang dimaksud adalah contohnya, jika kita setiap pagi berangkat sekolah, itu adalah sebuah kebiasaan. Kemudian bisa juga kita belajar setiap malam, itu adalah kebiasaan. Jadi, kita bisa menggunakan simple present tense untuk mengungkapkan kalimatnya. Sebelum kalian mempelajari bagaimana cara membuat kalimat simple present tense, kalian harus belajar beberapa hal berikut ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah subjek. Subjek atau subjek dalam bahasa Inggris terdiri dari they yang artinya mereka, we kami, I saya, you kamu, she dia perempuan, he dia laki-laki, it untuk benda ataupun hewan. Subjek bisa juga berupa nama orang seperti Miska atau Udin. Bisa juga sekelompok orang, contohnya the students, yang artinya murid-murid, ataupun people, yang artinya orang-orang. Kemudian verb one. Verb one adalah kata kerja bentuk pertama. Contohnya read atau write. Selanjutnya adalah verb s atau kata kerja yang ditambah s di belakangnya. Contohnya read plus s jadinya reads. Ada juga verb plus es atau kata kerja yang ditambahi es di belakangnya. Contohnya watch plus es jadinya watches. Jika kalian bingung mana kata kerja yang harus ditambahi s ataupun es, kalian bisa melihat kalimat paling bawah. Kata kerja dengan es memiliki akhiran s, o, ch, sh, x, dan z. Contohnya watch. Watch memiliki akhiran ch, maka tambahannya adalah es, bukan s. Hal lain yang perlu kalian pelajari lagi adalah penggunaan verb one, verb s, verb es, tergantung pada subjek yang digunakan. Jika subjeknya adalah they, we, I, you, dan the students atau benda yang banyak atau orang yang jumlahnya banyak, maka menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama tanpa ada tambahan apapun. Kemudian jika subjeknya berupa she, he, it, ataupun orang tunggal seperti Lulu atau Ahmad saja, maka menggunakan verb yang ditambahi s atau es. Kemudian kalian akan belajar bagaimana cara menggunakan do atau does. Jadi, do atau does di sini tergantung pada subjek yang digunakan. Jika subjeknya they, we, I, you, kemudian orang yang berjumlah banyak seperti the students, people, maka menggunakan do. Jika subjeknya berupa she, he, it, atau orang tunggal seperti Lulu atau Ahmad, maka menggunakan does. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat simple present tense.
Kita akan menggunakan 3 rumus ini. Yang pertama, untuk rumus kalimat positif, yang kedua kalimat negatif, yang ketiga kalimat tanya. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subjek plus verb s ataupun es. Contoh kalimatnya adalah she goes to school. Dia berangkat ke sekolah. She di sini sebagai subjek. Karena subjeknya adalah she, maka kata kerjanya harus menggunakan s atau es. Seperti tadi, karena kata kerjanya berakhiran o, maka menggunakan es. Jadi di sini yang perlu kalian ingat adalah perhatikan dulu subjeknya. Jika subjeknya she, he, it, dan orang tunggal, contohnya Lala, ataupun Lulu, kalian bisa menggunakan kata kerja dengan s ataupun es di belakangnya. Kemudian, cara memilih s atau es-nya itu dengan memperhatikan akhiran dari kata kerja tersebut. Contoh kalimat kedua adalah I go to school. Aku berangkat ke sekolah. Karena subjeknya I, maka kata kerjanya menggunakan kata kerja tanpa tambahan apapun. Jadi, menggunakan verb one. Ingat ya, kalau kata subjeknya berupa they, we, I, you, dan subjek jamak lainnya seperti people ataupun the students, kata kerjanya adalah verb one atau kata kerja bentuk pertama. Begitu pula dengan kalimat nomor 3, they go to school. Mereka pergi ke sekolah. Karena subjeknya they, maka langsung menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian rumus kalimat negatif adalah subjek plus do atau does plus not plus verb one. Ingat ya, untuk kalimat negatif pakainya verb one atau kata kerja bentuk pertama tanpa ada tambahan apapun. Contoh kalimatnya adalah she does not go to school. Dia tidak berangkat ke sekolah. Karena subjeknya she, maka menggunakan does. Beda lagi dengan kalimat nomor 2, I do not go to school. Aku tidak berangkat ke sekolah. Karena subjeknya I, maka menggunakan do. Kemudian untuk kalimat tanya, rumusnya adalah do atau does plus subject plus verb one. Kalimat tanya juga menggunakan verb one, tidak menggunakan verb s ataupun es. Contoh kalimatnya adalah does she go to school? Apakah dia berangkat ke sekolah? Karena subjeknya she, maka menggunakan does. Kemudian untuk kalimat kedua, karena subjeknya they, maka menggunakan do. Do they go to school? Apakah mereka pergi ke sekolah? Sekian pembelajaran kita hari ini. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.